Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Fine, Alhamdulillah. Okay student, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay student, today we will learn about surat Al-Asr dan sikap disiplin Nabi Lut alaihi salam. Baik anak-anak, pada hari ini Pak Mafa akan menyampaikan materi tentang surat Al-Asr, sikap disiplin Nabi Lut alaihi salam. Dari pembelajaran kali ini Pak Mafa berharap anak-anak yang pertama, mampu melafalkan, mampu menghafalkan dan memahami apa isi kandungan dari surat Al-Asr. Kemudian yang kedua, tentang Nabi Lut, Pak Mafa berharap anak-anak mampu meniru atau mencontoh perilaku disiplin Nabi Lut alaihi salam. Nah, yang pertama, yaitu tentang surat Al-Asr dan artinya. Pak Mafa yakin dan Pak Mafa percaya, anak-anak semuanya pasti sudah hafal dengan yang namanya surat Al-Asr. Karena hampir setiap hari kita membaca surat Al-Asr. Ketika apa? Ketika kita selesai belajar. Kita membaca Kita membaca surat Al-Asr, kemudian membaca doa penutup majelis, kemudian juga doa memohon keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum kita belajar tentang apa isi dari surat Al-Asr, kalian simak dahulu. Pak Mafa akan melafalkan surat Al-Asr dan artinya. Simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Al-Asr artinya masa atau waktu. Surah Al-Asr itu turunnya di kota Mekah. Masih ingat kalau surat yang turun di kota Mekah itu termasuk golongan surat apa? Surat Makkiyah. Surat Al-Asr, di dalam surat Al-Asr itu dijelaskan bahwa kita diminta untuk selalu menghargai waktu. Dalam surat Al-Asr itu dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, jika kita tidak ingin dalam keadaan yang rugi, maka yang pertama, kita harus beriman. Selalu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, selalu beramal soleh. Kemudian yang ketiga, selalu menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Dalam keempat hal tersebut, kita harus disiplin. Disiplin dalam apa? Agar kita selalu menjadi orang yang beriman, satu, pasti kita harus disiplin yang namanya beribadah. Tentu harus sesuai dengan waktunya. Ibadah sholat, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, sikap disiplin tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun tidur tidak terlambat, pergi ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda,
melakukan sholat di awal waktu, ataupun ibadah-ibadah yang lain sesuai dengan waktunya. Sikap disiplin bisa kita tiru dari salah satu utusan Allah. Siapakah dia? Yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nah, perlu kalian ketahui sedikit tentang Nabi Lut, bahwa Nabi Lut adalah putra dari saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau, Nabi Lut bersama Nabi Ibrahim berpindah dari negeri Babilonia ke negeri Syam. Tidak lama kemudian, desakan penghidupan memaksa kedua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini berpisah. Nabi Lut alaihissalam kemudian menetap di sebuah dusun yang bernama Sadum, atau orang juga sering menyebutnya dengan Sodom, di wilayah Palestina. Nah, bagaimana kisahnya? Kalian bisa saksikan dalam video berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah yang diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Sodom. Kaum Sodom terletak di negeri Al-Gaur dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Kaum Nabi Lut alaihissalam ini punya kebiasaan jelek atau berbuat maksiat. Mereka sering melakukan kejahatan, merampok, membunuh, dan menganiaya. Inilah tugas Nabi Lut alaihissalam, yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar dan mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Beliau sangat disiplin menggunakan waktunya. Waktu Nabi Lut alaihissalam digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihissalam pun berdakwah dengan santun. Tapi sebaliknya, kaum Nabi Lut alaihissalam justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada mereka, mereka selalu mengacuhkan dan tidak menghiraukannya. Bahkan mereka juga menentang apa yang didakwahkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Kesedihan Nabi Lut alaihissalam semakin bertambah ketika mengetahui bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum Sodom, mereka berkata, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Karena kaumnya semakin memusuhi Nabi Lut alaihissalam, akhirnya Nabi Lut alaihissalam pun menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Beliau pun berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Permohonan Nabi Lut alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus 3 malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam dan mengabarkan bahwa kaum Sodom akan ditimpa azab. Bismillahirrahmanirrahim. Para utusan atau malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Akhirnya, pada akhir tengah malam, Nabi Lut alaihissalam beserta 2 orang putrinya dan umat yang taat berjalan cepat keluar kota. Kemudian, ketika fajar menyingsing, bergetarlah dengan dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi,
dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu dari tanah yang terbakar yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Nabi Lut alaihissalam yang durhaka. Beberapa hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus disiplin dalam menggunakan waktu kita. Kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan beribadah. Kita juga tidak boleh pantang menyerah, seperti Nabi Lut alaihissalam yang selalu berdakwah kepada kaumnya tanpa kenal lelah sampai Allah memberikan petunjuk. Kemudian, kita juga harus selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jangan seperti kaum Sodom yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Akibatnya, Allah pun memberikan azab kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dari kisah Nabi Lut yang sudah kalian saksikan tadi, bahwa kita ketahui Nabi Lut berdakwah mengajak masyarakat Sodom kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain di negeri Sodom. Nabi Lut begitu disiplinnya, terutama dalam menggunakan waktu. Dia selalu menggunakan waktunya untuk berdakwah. Walaupun dakwahnya ditolak, dicemooh, bahkan Nabi Lut ditantang agar mendatangkan azab bagi kaum Sodom. Nabi Lut selalu mengingatkan kaum Sodom akan siksa Allah. Dan sebagaimana kita ketahui, Allah pun membuktikan ancamannya. Oke student, that's all for today. Let's review the lesson. Nah, pada hari ini tadi kita sudah belajar tentang surat Al-Asr, artinya, kemudian juga isi dari surat Al-Asr tersebut. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang kedisiplinan Nabi Lut alaihissalam. For your assignment, Pak Mafa ingin kalian hafalkan surat Al-Asr dan artinya. Kapan waktunya kalian harus menghafal dan setor ke Pak Mafa? Nanti akan Pak Mafa sampaikan pada saat Zoom meeting ya. Oke, thank you for your attention. Let's close by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.